Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf akhlak. Kata tasawuf dalam bahasa Arab yang berarti membersihkan atau saling membersihkan. Kata membersihkan merupakan kata kerja yang membutuhkan suatu objek. Objek dalam tasawuf adalah akhlak manusia. Kemudian kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna pembuatan atau penciptaan. Jadi, jika tasawuf dengan kata akhlak disatukan, akan terbentuk suatu frase yang disebut tasawuf akhlaki. Secara etimologi, tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembinaan akhlak. Sistem pembinaan akhlak bagi setiap muslim merupakan suatu kewajiban yang dilakukan terus-menerus baik secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa ketika seorang berilmu tanpa didampingi akhlak, maka mereka bagaikan orang pincang, sedangkan orang yang berakhlak tanpa ilmu itu bagaikan seorang yang buta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam hidup ini. Bahkan dalam kaidah psikologi, akhlak menduduki posisi yang pertama dalam nilai keunggulan manusia. Pada hakikatnya, pembinaan akhlak tasawuf lebih merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan seorang atas dirinya sendiri dengan tujuan jiwa bersih dan perilakunya terkontrol. Nah, setelah ini ada beberapa bagian dalam tasawuf akhlaki yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembinaan akhlak. Untuk memasuki kehidupan tasawuf, seseorang harus melakukan pelatihan kerohanian yang cukup berat. Tujuannya adalah untuk mematikan hawa nafsu. Dalam hal ini ada 3 tahap yang harus dilewati seorang. Yang pertama adalah takhali, di mana seorang sufi mengosongkan diri dari sifat dan perbuatan tercela. Lalu yang kedua adalah tahali, di mana seorang sufi yang telah meninggalkan perbuatan tercela terus mengisinya dengan perbuatan dan sifat yang baik. Lalu yang terakhir adalah tajalli, di mana ini adalah penyempurnaan dari tahali dan hanya bisa ditempuh dengan cara cinta kepada Allah dan memperdalamnya. Perkenalkan, nama saya Asmuluddin Musyaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik tasawuf akhlaki. Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaki antara lain yang pertama yaitu melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus dalam ajaran-ajarannya itu cenderung memakai landasan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Terus yang kedua itu adalah kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah dengan fikih sebagai aspek lahiriah. Terus yang ketiga itu adalah lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. Terus yang keempat itu lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, yaitu dengan takhali, tahali, dan tajalli. Terus yang kelima itu adalah tidak menggunakan terminologi filsafat. Terminologi yang dikembangkan itu lebih transparan. Terus selanjutnya itu adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembinaan akhlak dalam tasawuf. Nah, tujuan dari pembinaan akhlak dalam tasawuf yaitu terbentuknya sosok manusia yang mempunyai adab dan akhlak yang baik dan selalu ingat pada Tuhannya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza
batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Dan manusia yang seperti inilah yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 sebagai umat terbaik atau khairul ummah yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Untuk menjadi khairul ummah, kita dapat membentuk dengan cara berakhlak yang baik, yaitu akhlak manusia terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hablum minallah, dan akhlak manusia terhadap sesama manusianya atau hablum minallah. Akhlak terhadap Allah dijelaskan dan dikembangkan oleh ilmu tasawuf dan tarikat-tarikat, sedangkan akhlak terhadap manusia dijelaskan oleh ilmu akhlak yang berupa budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat seseorang. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Salsabila. Di sini saya akan menerangkan tentang slide ke-7 dan slide ke-8, yaitu akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akhlak terhadap Rasulullah, kemudian akhlak terhadap orang tua, kemudian ada akhlak terhadap diri sendiri. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah ada 8. Yang pertama, mahabbatullah, yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada siapapun. Yang kedua ada zikir, yaitu ingat kepada Allah dan semata-mata takut akan azab dan murkanya. Kemudian yang ketiga ada tawadu, yaitu sikap rendah hati. Kemudian yang keempat ada roja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Kemudian ada syukur, yaitu ungkapan rasa terima kasih dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada sabar, yaitu suatu keadaan jiwa yang dapat menerima dengan lapang dada atas penderitaan dan musibah yang menimpa dirinya. Kemudian ada taubat, yaitu bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi akhlak tercela itu lagi. Kemudian akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia yang pertama ada akhlak terhadap Rasulullah, seperti mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya. Kemudian ada menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam kehidupannya. Kemudian menjalankan apa yang disuruhnya dan tidak melakukan apa yang dilarang. Yang kedua yaitu akhlak terhadap orang tua, yang biasa kita sebut sebagai birrul walidain. Yang pertama, mencintai mereka melebihi cinta terhadap kerabat lainnya. Kemudian merendahkan diri kepada orang tua diiringi perasaan kasih sayang. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua secara lemah lembut. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti nasihat dan tidak menyinggung perasaannya. Kemudian mendoakan keselamatan dan ampunan bagi mereka baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian yang terakhir adalah akhlak diri sendiri. Yang pertama adalah memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam perkataan maupun perbuatan, disiplin, malu melakukan perbuatan jahat, berperilaku adil, dan menjauhi segala perkataan dan perbuatan tercela.